Update berita UFC yang layak untuk dinikmati. Berita pertama datang dari salah satu The Goats kelas welter, yaitu The Nigerian Nightmare, Kamaru Usman. Fighter yang dalam konten berita kemarin baru saja mengungkapkan keinginannya untuk meraih 2 sabuk di tahun ini, sepertinya harus mengubur mimpinya tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam podcastnya bahwa orang nomor 2 di UFC yaitu Hunter Campbell tidak menyetujui ide Islam Makhachev versus Kamaru Usman. Sebagai informasi, Dana White pernah mengatakan bahwa orang yang paling berpengaruh dalam matchmaking UFC adalah Hunter Campbell dan bukan dirinya. Bisa dibilang, Hunter adalah orang yang bekerja di balik layar untuk mempertemukan dan mengatur kontrak fighter. Sedangkan Dana White bertugas sebagai wajah perusahaan yang harus tampil di media. Karena itu, jika Kamaru mengatakan bahwa Hunter Campbell tidak menyukai match-up Makhachev versus Kamaru, maka bisa dipastikan bahwa match-up tersebut tidak akan terjadi. Hal ini semakin memperkuat rumor yang beredar bahwa lawan Islam Makhachev selanjutnya adalah fighter asal Irlandia yang sedang berlatih di Georgia, yaitu Ian Machado Garry. Well, sejujurnya saya juga kurang setuju jika Makhachev melawan Kamaru. Bukan karena Kamarunya yang jelek, tapi menurut sudut pandang fans netral, jika Makhachev menang sekalipun, publik MMA terutama fans casual tidak akan memberikan banyak kredit untuk Makhachev karena hanya melawan fighter tua. Makhachev akan lebih mendapatkan kredit dari para fans jika ia melawan dan mengalahkan top contender yang sedang di usia muda atau primanya, seperti Ian Garry, Michael Morales, maupun Carlos Prates. Lagi pula, secara rekor bertanding mutakhir, Kamaru memang seharusnya belum layak karena ia baru mengalahkan Buckley dan belum bertanding kembali. Kalau menurut teman-teman, siapa nih yang akan menjadi lawan yang paling cocok untuk Islam Makhachev nanti? The Islam fight was obviously what I wanted and what I felt it would have been great, not just for me, not just for Islam, but would have been great for the company, would have been great for the world to see that. Because when I say I can still do this at that high level, I mean that. And for some reason, Hunter Campbell feels differently. They haven't come out and said, okay, Islam is going to get this guy or Islam is going with me. It's been a tumultuous back and forth with getting that done. Berita kedua datang dari sang ranking 2 pound for pound, Ilia Topuria, yang lagi-lagi meng-call out Islam Makhachev. Diketahui bahwa Topuria menjadi tamu dalam live streaming Aiden Rose sama seperti Arman Tsarukyan beberapa waktu lalu. Seperti yang kita tahu, Islam Makhachev beberapa waktu lalu memang menyatakan terbuka untuk melawan Topuria. Tetapi ia tidak mau kembali turun ke kelas 155 karena 2 alasan. Alasan pertama, yang pertama kali menantangnya adalah Topuria, dan kedua, ia akan sangat membahayakan kesehatannya untuk kembali memotong berat ke 155. Well, kalau itu terjadi, saya yakin Makhachev akan sangat kering kerontang karena per hari ini saja ia sudah cukup besar untuk kelas welter. Aiden Rose sebagai host menanyakan itu pada Topuria. Ia berharap laga Topuria versus Makhachev akan terjadi. Tapi kira-kira terjadi di kelas mana? Kelas lightweight atau kelas welterweight? Nah, jawaban Topuria sangat menarik di sini dan cukup membingungkan. Sebelumnya, ia menarik nafas dulu seperti seorang politikus. Ia mengatakan bahwa skenario terbaik bagi dirinya adalah jika ia bertarung melawan Makhachev di kelas welter. Karena itu akan menjadi sejarah jika ia mendapatkan 3 sabuk di kelas berbeda. Tetapi ia menambahkan bahwa skenario terhebatnya adalah jika ia bisa bertanding di cageweight dan yang akan dipertaruhkan adalah sabuk baru, yaitu sabuk pound for pound king, mengingat status mereka adalah ranking 1 dan ranking 2 pound for pound. Well, jika teman-teman mempelajari bahasa Inggris, maka akan ada hal lucu sih, karena jujur bahasa Inggris saya pas-pasan, tapi sejelek-jeleknya bahasa Inggris saya, bagi saya the perfect scenario sama saja dengan the greatest scenario. Banyak yang bilang saya adalah fans Makhachev, sebagian juga bilang saya fans Topuria.
atau bahkan haters dari keduanya. Tapi yang saya tangkap di sini adalah Ilia Topuria sebenarnya tidak mau bertarung dengan Makhachev di kelas 170 setelah pertandingan UFC 322. Untuk detailnya nanti akan saya bahas dalam segmen Discourse nanti. Pada intinya, Topuria lebih menginginkan ia bertarung di catchweight, entah itu di berat 160 pounds atau 165 pounds. Kalau menurut teman-teman, bagaimana nih? If you end up fighting Islam this year, hopefully, that's what the fans want. Yeah, Will it be? that's what I want too. Would you fight him at welterweight, or would you want to fight him at lightweight? So the perfect scenario for me would be fighting him in the welterweight division, because So you would go up. That way I'm gonna be able to collect my third belt. But also would be a greater scenario to me to fight between 155 and 170 and to create a new belt. Why not calling pound for pound? Because he's the number one, I'm the number two right now. For me, myself, I'm the number one. But yeah, you put two of the best guys in the world, you put the pound for pound belt in the middle. Whoever wins is the best. Damn, so you want to make your own belt, a pound for pound belt. Kabar selanjutnya datang dari Daniel Cormier yang memberikan komentar menarik untuk sang juara kelas menengah, yaitu Khamzat Chimaev. Menurut DC, terlepas dari semua wacana yang dibangun Khamzat untuk naik ke kelas berat ringan, ada satu alasan yang sangat mendasar yang menyebabkan Khamzat begitu ngotot ingin naik kelas, yaitu adalah berat badan. DC berpikir bahwa Khamzat saat ini sudah sangat besar dan akan mengalami kesulitan untuk memotong berat ke 185 pounds. Hal itu berdasarkan apa yang ia saksikan saat Khamzat melakukan sparring dengan Khalil Rountree. Khalil yang notabene-nya seorang petarung kelas berat ringan tampak lebih kecil dari Khamzat. Karenanya, mungkin alasan potong berat yang akan menyakitkan itu yang membuat Khamzat ingin segera naik kelas. Jika Khamzat bertarung melawan Imavov di kelas 185 pounds, maka perbedaan ukuran mereka akan terlihat nyata, karena bahkan Khamzat di kelas welter pun tampak lebih besar dari Imavov. Ya, saya juga bingung sih, bagaimana bisa dulu Khamzat memotong berat ke 170 pounds. Apakah dulu metabolismenya lebih bagus saat sebelum COVID? Bisa jadi, tapi yang pasti saya setuju dengan DC bahwa Khamzat memang tampak sangat besar saat ini. Masalah Khamzat layak atau tidak langsung memperebutkan sabuk di kelas 205 sudah saya bahas di konten sebelumnya. Jadi bagaimana menurut kalian? He's earned his chance to fight for that belt. Now imagine that Khamzat is here in the United States preparing for that fight with Imavov. That would be my guess. If I am thinking about what's next. But the reality is, one, how difficult is it going to be for him to get back down to 185? Because I'm telling you, he looks massive next to Roundtree. Two, how will he compete when he's back down there? And three, how does Imavov deal with the size of Khamzat Chimaev at this point? Because while Imavov was a 185 pounder, Khamzat was at 170. Chimaev looks like the bigger guy. He looks like the much bigger fighter. Now, I'm telling you, you guys have to watch. Satu-satunya fighter yang meraih 2 kali sabuk interim UFC. Namun tentu saja legacy itu tidak cukup untuk memuaskan hasrat Justin, karena ia kembali mendapatkan kesempatan di title shot agar karirnya tidak berujung sama seperti bestinya, yaitu Dustin Poirier. Dustin Poirier sudah 3 kali mendapatkan title shot di sepanjang karirnya, tapi ia gagal di semua kesempatannya itu. Tentu, Gaethje tak ingin bernasib serupa, tapi masalahnya tembok yang menghalangi mimpinya itu tampak terlalu besar, yaitu seorang monster dari Georgia Spanyol yang bernama Ilia Topuria. Yang membuatnya kembali sial adalah fakta bahwa ia harus kembali melawan juara dengan kondisi terluka hatinya. Yaitu diketahui bahwa Ilia Topuria kehilangan istri tercintanya, sekaligus kehilangan hak asuh untuk anak yang sangat ia sayangi.
Di titik ini, semua fans Keiji termasuk saya sangat khawatir dengan nasib Keiji nantinya. Jujur saja, di usia Justin yang sekarang, melawan Topuria dalam kondisi normal saja peluangnya sangat tipis. Apalagi dalam kondisi Topuria yang sedang terluka hatinya, yang pastinya ingin sekali menampol orang untuk dijadikan pelampiasan emosinya. Dan faktanya seperti apa yang dikatakan oleh Dan Hooker, bahwa hampir tak ada yang mengatakan Justin Keiji bisa menang dari Topuria. Tapi andai kata kesialan yang menimpa Justin berujung pada keberuntungan dengan Justin menang atas Topuria, maka itu pasti akan menjadi happy ending yang luar biasa untuk menutup kisah gladiator seperti Justin Keiji. Tentu saja saya sebagai fansnya berharap itu terjadi, meskipun secara realistis peluangnya sangat tipis. Jadi bagaimana menurut kalian?